Selamat malam teman-teman. Adik. Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Malam, Bu. Gimana, Bu? Hujan lebat kah di sana? Udara barusan masuk rumah, hujan lebat. Jadi salah prediksi, saya pikir hari ini nggak hujan. Saya naik motor, maksud saya biar cepet sampai rumah, malah kehujanan kelebus. Iya, Bu. Di sini hujan angin, hujan lebat. Iya, tidak juga. Baik, teman-teman. Bu Tere tadi kirim video, 2 video, tentang STP dan tentang product life cycle. Nah, tujuannya adalah silahkan teman-teman membaca, maksud saya lihat videonya Bu Tere yang tadi barusan dikirim. Itu sebetulnya materi saya next week untuk persiapan UAS. Nggak apa-apa, itu sudah saya buatkan video. Yang hari ini, Bu Tere akan menjelaskan tentang persiapan teman-teman untuk menyusun skripsi. Ya, jadi ini persiapan teman-teman untuk menyusun skripsi. Oke? Apa yang saya sampaikan di sini, tolong sempatkan ditulis, karena ini saya yakin berguna sekali pada saat teman-teman akan menyusun skripsi. Ya, ini sekarang semester berapa? 5 kan? 5, Bu. Iya, 5, Bu. Nah, semester depan, PKL, ada PKL nggak? PKL langsung nyusun skripsi rasanya, ya teman-teman. Baik, saya mulai ya, karena ini sengaja saya buat video supaya kuliah hari ini juga bisa dikonsumsi untuk teman-teman yang kemarin kuliah. Gitu. Yang pertama, pada saat teman-teman ingin menyusun skripsi, ada 3 hal yang harus diperhatikan. 1, memang benar-benar itu ada masalah, ya, masalah, ya, penelitian dibuat karena ada masalah. Yang kedua, ada fenomena, ya, ada fenomena. Yang ketiga, boleh ada gap research. Tapi biasanya gap research ini disajikan untuk penelitian sekelas tesis. Tetapi bimbingan saya kemarin sudah saya selipkan, coba diselipkan gap research-nya, gitu, ya. Saya akan jelaskan satu persatu dengan ilustrasi judul ya, supaya ada bayangan ya. Nih. Untuk skripsi yang tadi Bu Tere sampaikan, ya, misal Bu Tere punya judulnya Bu Tere misalnya tentang analisis pengaruh kualitas website, kemudian kesadaran merek, dan relationship marketing terhadap minat beli. Ya, jadi judulnya skripsi Bu Tere misalnya analisis pengaruh kualitas website, relationship marketing, dan brand awareness terhadap minat beli pada pelanggan Shopee, ya, pada pelanggan Shopee. Nah, studi kasusnya di mana? Studi kasusnya di kampus Asia, misalnya gitu ya. Nah, perhatikan. Judulnya Bu Tere, berarti punya variabel X-nya berapa? Variabel X-nya ada 3. Apa saja? Website, relationship marketing, dan brand awareness. Terhadap minat beli. Berarti minat belinya apa, Dek? Minat belinya adalah Y. Ya, minat belinya Y. Gitu. Nah, kalau judulnya dibalik boleh? Boleh.
Ya, judulnya dibalik juga boleh. Misalnya, minat beli yang dipengaruhi oleh kualitas website, brand awareness, dan relationship marketing pada pelanggan Shopee. Ya, studi kasusnya siapa? Studi kasusnya adalah mahasiswa di kampus ITB Asia. Nah, gitu. Nah, itu sudah dipakai sebagai judul. Nah, Bu Tere, nanti ada pertanyaan nih. Kenapa harus memilih judul itu? Oke. Kenapa saya memilih judul itu? Karena memang ada masalah. Masalahnya apa? Selama ini, apakah konsumen atau pelanggan yang melakukan transaksi secara online itu lancar, ya? Artinya apakah minat beli para pelanggan di Shopee benar-benar dipengaruhi oleh kualitas websitenya yang bagus? Bisa juga karena brand awareness itu kesadaran merek ya. Oh, Shopee itu api ya, marketplace online yang bagus. Atau karena apa? Relationship marketing yang sudah terbangun. Nah, itu yang mau saya teliti ya, masalahnya itu. Kemudian fenomenanya apa? Fenomenanya di saat ini transaksi jual beli online itu lagi happening ya. Lagi booming banget gitu. Belanja online sekarang wah pokoknya sedikit-sedikit belanja online. Itu fenomenanya. Ya, paham ya? Jadi penelitian itu dibuat karena ada masalah, ada fenomena dan gap gitu. Nah, kalau sudah menemukan judul apa selanjutnya yang harus saya lakukan? Yang harus saya lakukan adalah ada dua. Mencari grand theory. Nah, grand theory itu apa sih, Bu? Grand theory adalah teori-teori yang disajikan oleh para tokoh sesuai dengan bidangnya. Misalnya siapa? Oh, tokoh di website itu siapa? Tokoh di pemasaran itu siapa? Oh, kalau di pemasaran tuh misalnya Philip Kotler. Kalau di MSDM siapa tokohnya? Maslow, misalnya gitu. Ya. Nah, grand theory adalah teori-teori yang disampaikan ya, contoh itu definisi dan lain sebagainya yang disampaikan oleh para tokoh sesuai dengan bidangnya. Ya, itu grand theory. Nah, terus ada landasan empiris. Landasan empiris itu apa? Landasan empiris adalah jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Nah, tapi ingat, jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang judulnya memiliki kesamaan dari variabel penelitian yang Anda pilih. Itu. Ya, jadi tadi langkah pertama, sebelum menetapkan judul, harus ada masalah, ada fenomena, dan ada gap risetnya. Kemudian yang kedua, apa selanjutnya yang harus dilakukan? Mencari jurnal penelitian terdahulu. Jurnal penelitian terdahulu artinya penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya, ya, yang judulnya variabelnya sama. Yang dimaksud variabelnya sama apa? Variabelnya yaitu ada kualitas website, ada relationship marketing, ada brand awareness, ada minat beli. Bu, saya mau judul yang lain boleh nggak? Nggak sama dengan Bu Tri. Boleh. Apa? Judulmu apa, Dek? Misalnya, pengaruh Instagram, promosi, dan iklan terhadap keputusan membeli produk make up Wardah online. Online-nya harus di mana dulu? Oh, online-nya saya pakai Tokopedia, misalnya gitu. Ya, boleh juga. Nah, langkah selanjutnya harus mencari jurnal penelitian terdahulu.
saya kembali ke judul saya ya. Kalau judulnya Bu Tere tentang kualitas website, relationship marketing, dan brand awareness, berarti saya harus mencari jurnal penelitian terdahulu yang X-nya harus sama. Apakah dalam satu jurnal itu tiga-tiganya harus di posisi yang sama di satu jurnal itu, Bu? Enggak sama enggak apa-apa. Misalnya, Bu Tere penelitian terdahulu pakai jurnal penelitian terdahulu miliknya Frida Ayu. Nah, di Frida Ayu penelitiannya itu pengaruh kualitas website, brand image, dan promosi terhadap minat beli produk online di Lazada misalnya. Itu jurnalnya bisa dipakai? Bisa. Karena apa? X-nya ada yang sama. X-nya yang sama apa tadi? Kualitas website. Y-nya sama enggak? Sama, minat beli. Nah, cari lagi. Cari jurnal tadi yang website sudah ketemu. Sekarang cari jurnal yang mengandung X-nya relationship marketing dan brand awareness. Misalnya gitu. Oh, penelitian terdahulu miliknya Lucky Ari, itu judulnya adalah pengaruh promosi kualitas aplikasi dan brand image terhadap keputusan membeli. Bisa nggak dipakai, Bu Tere? Nggak bisa. Kenapa kok nggak bisa? Kan X-nya ada itu. Ada kualitas aplikasi. Sama apa yang sama tadi? Oh, yang sama hanya kualitas aplikasi ya. Aplikasi itu bagian dari website juga ya. Terus yang sama apalagi brand awareness-nya sama. Iya, tapi Y-nya beda. Kalau Y-nya saya itu minat beli, bukan keputusan. Itu kan Y-nya keputusan, berarti tidak bisa dipakai meskipun Y-nya sama. Ya, perhatikan baik-baik loh ini. Oh, berarti harus cari lagi. Ya, sekarang cari lagi. Contoh apa? Contoh pengaruh brand awareness dan periklanan serta Instagram terhadap minat beli produk kopi secara online, misalnya gitu. Bisa nggak, Bu Tere? Bisa. Kalau itu bisa. Meskipun di situ yang sama X-nya hanya apa tadi ya? Brand awareness ya, kalau nggak salah ya. Tadi Bu Tere bilang apa? Brand awareness atau Instagramnya kan beda, nggak apa-apa. Tapi salah satu dari X itu ada di jurnal penelitian terdahulu itu. Dan Y-nya sama, tentang minat beli. Boleh dipakai? Boleh. Yang perlu digarisbawahi, jurnal penelitian terdahulu harus 5 tahun terakhir. Kalau sekarang tahun 22 dikurangi 5, berarti minimal tahun 2017. Jangan 2016 gitu, ya. Itu. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Itu tadi judul-judul yang dipakai untuk penelitian di bidang pemasaran. Kalau perusahaan jasa, biasanya variabel yang dipakai apa, Bu? X-nya. Kalau perusahaan jasa, biasanya yang dipakai itu X-nya adalah experiential marketing atau pengalaman bertransaksi. Terus kualitas layanan. Nah, ini yang sering dipakai untuk perusahaan jasa itu. Harga termasuk iya, kadang juga ada harga. Y-nya biasanya kalau di kalau di perusahaan jasa itu yang dipakai apa, Bu Tere? Biasanya tuh lebih ke kepuasan, loyalitas itu kalau perusahaan jasa. Gitu, ya. Bu Tere punya ide nggak untuk perusahaan jasa? Ada banyak. Kalau cuma ide banyak. Tetapi jangan lupa, ya, penelitian dibuat karena ada masalah, fenomena, dan gap. Kalau tidak ada masalah, kamu ada-adakan masalah, nanti kamu bingung, ya. Jadi penelitian dasarnya adalah masalah, fenomena, dan gap itu harus, ya. Fenomena saat ini yang berhubungan dengan pemasaran apa? Yaitu, ya, transaksi online ini lagi booming banget tuh. Apa yang bermasalah saat ini? Trust.
Ya, kepercayaan. Boleh skripsi boleh dari perusahaan tempat Anda bekerja. Syaratnya satu, di tempat Anda bekerja memang ada masalah. Ya. Kemudian alasan pemilihan judul nanti kok ditanya kenapa? Kok harus di perusahaan depo? Hafar. Iya, soalnya saya kerja di situ. Jawabannya nggak boleh gitu, Far. Misalnya, kalau misalnya Ya, Bu, kamu mau melakukan penelitian di depo ya, Far. Kalau mau melakukan ya, Bu, penelitian di depo ya, kamu alasan pemilihan Far kenapa harus di depo? Iya, karena saya bekerja di sana. Itu alasannya nggak ilmiah. Jawabannya nggak boleh begitu, ya. Jadi jawaban yang ilmiah adalah di depo, Bu, memang ada sedikit permasalahan dengan kegiatan promosi, misalnya gitu. Boleh. Oh, ya. Atau apalagi, Ya. misalnya, oh ini Bu, ada kita lagi gencar-gencarnya melakukan promosi lewat sosial media. Oh, depo pakai apa sosial media gitu? Oh, pakai Instagram, terus pakai TikTok, misalnya gitu. Ya, ingat ya, judul kalian kalau bisa jangan yang aneh-aneh. Karena apa? Basicnya dari membuat penelitian ya, untuk langkah selanjutnya itu harus ada grand teorinya dan jurnal penelitian terdahulu. Ini kalau bikin judul yang aneh-aneh, nggak ada grand teorinya, mumet dirimu. Ya, harus ada jurnalnya juga, gitu. Ya, karena skripsi yang bagus itu skripsi yang selesai. Wes gampang, skripsi yang bagus tuh skripsi yang selesai. Kalau ada pertanyaan langsung aja deh. Bu Teri kini yang ini meripate raket toh, ya. Siapa nih yang tanya? Boleh yuk tanya on video terus diurup ke. Iya, harus objektif, benar, ya, benar. Harus objektif, ya. Pokoknya memang ada permasalahan gitu. Kebayang nggak? Sekarang sudah kepikir, pingin judul apa? Boleh sharing di sini. Kita kupas tuntas, ya. Tadi Bu Tere baru sampai pada tahap judul. Setelah judul harus mencari grand teorinya dan jurnal penelitian terdahulu. Minimal berapa? Kalau Bu Tere 10. Gampang kok cari judul ya. Cari judul terus dibaca. Dan teman-teman boleh mengadopsi teori-teori yang ada di situ. Tinggal diupdate bukunya dia tahun berapa. Oh, tahun 80 nih, Philip Kotler tahun 80 lah. Kalian 80 udah lahir belum? Ya harus diupdate ya. Oh, ini ada nih buku Principle of Marketing punyanya Philip Kotler yang terbaru. Berarti teori itu pasti ada di situ. Nah, jadi jurnal penelitian terdahulu itu juga membantu Anda mencari referensi grand teorinya. Gitu, ya. Ini sudah 2 langkah. Langkah yang ketiga, teman-teman mencari indikator tiap variabel. Nah, cara mudahnya begini, wes kalian googling aja. Misalnya Bu Tere, tadi variabel X1-nya apa? Kualitas website. Bu Tere cari indikator kualitas website itu apa sih? Nah, Bu Tere cari indikator dari kualitas website itu ada 4. Ada quality system, ada information system, ada service system. Oh gitu, itu teorinya siapa Bu Tere? Oh, kebetulan saya dapat teorinya dari Bareda dan kawan-kawan gitu. Itu teori seorang ilmuwan, enggak, bukan ilmuwan. Tetapi teori itu saya ambil dari jurnal penelitian terdahulu, jurnal internasional penelitian terdahulu. Oh, boleh ya Bu Tere? Boleh. Ya, boleh itu. Tapi landasan teori atau grand teori kamu nggak boleh ngarang sendiri loh, Dek. Kenapa? Karena kalian semua kan belum ilmuwan, ya. Ya, jadi landasan teori, grand teorinya boleh di buku-buku literatur, gitu. Nah, jurnal penelitian terdahulunya caranya gimana carinya, Bu Tere? Googling boleh, masuk Google Scholar, masuk apa?
jurnal penelitiannya Scopus, masuk aja. Ketik aja judulnya, nanti itu keluar semua. Gitu. Ya. Jangan meremehkan loh ya. Tidak menakut-nakuti. Cuma ini sebetulnya hal yang mudah. Cuma dalam benak kalian mesti skripsi udah menjadi momok, enggak sama sekali ya, mudah banget, mudah pakai banget gitu ya. Tadi yang pertama mencari indikatornya. Nah, terus Bu Tere cari indikator lagi tuh. Kalau relationship marketing, Bu Tere pakai indikator apa? Kalau relationship marketing, Bu Tere pakai indikatornya trust, commitment, sama satisfaction. Tuh. Oh, bahasa Inggris semua sih? Iya, saya kebetulan baca dari penelitian saya sendiri biar enak jelasinnya ke teman-teman. Ya. Terus, kesadaran merek, Bu Tere pakai siapa? Kesadaran merek saya pakai teorinya Philip Kotler sama Keller. Ya, kalian juga boleh kok pakai ini variabelnya mau ambil dari saya satu nggak apa-apa. Kalau brand awareness indikatornya saya pakai 4, top of mind, brand recall, brand recognition, sama unaware of a brand. Itu. Nah, kalau minat belinya saya pakai 4 indikator. Punyanya siapa? Punyanya Schumann and Canuck. Ini juga terkenal banget, bukunya ada. Apa indikatornya dari minat beli? Likely, intent, predictly, sama willingness. Itu. Ya. Jadi setelah menetapkan judul, cari jurnalnya, cari indikatornya. Dah. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Yuk. Dicatat loh. Ayo on video. Saya nggak yakin nih kalian nih kuliah pada on video jangan-jangan tidur. Mau masuk kerja, Bu. Yo, masuk kerja ya harus disambi. Yuk, siapa Hendra? Ayo Hendra, kamu tanya Bambang, Ya, Bu. Wiki, Frida, Ulfi, Hafar, Komsatul. Ayo tanya. Yuk. Nih, Bu Tere ya. Kalau konsultan kayak gini nih, bayarnya mahal. Ya? Apa? Bu, saya izin masuk dulu, Bu ya. Izin masuk? izin masuk dulu. Ya, nanti sini lagi toh. Kuliah aku ki penak yo. Masuk, keluar, masuk, keluar. Yuk, ayo tanya. Jam 9, Bu. Ya wes. Wes, kono. Terima kasih ya, Bu ya. Ya. Diki, yuk. Diki, yuk kamu punya bayangan mau buat penelitian apa? Bu Tere bantu yuk. Nah, terus kepikir Diki belum? siapa? Saya tahu. Dalam? Diki siapa? Saya tahu. Muhammad Dwiki lah. Dwiki selain kamu siapa? Sing jenenge Dwiki rano liyane kok. Dure Bambang, jejere Frida, ngisore Luki, kono Adin. Lah Dwiki kamu tok kok. Ayo kita santai aja deh. Santai, yuk. Frida, boleh. Hendra, boleh. Yuk, karena ini penting. Sudah? Kalau tidak ada pertanyaan, nah, berikutnya, penelitian untuk skripsi di Asia itu jenis penelitiannya kuantitatif. Nah, kenapa kuantitatif? Karena informasi atau data primer yang Anda peroleh adalah dari kuesioner yang disebarkan ke responden. Nah, jenis penelitian kuantitatif itu banyak. Ada survei, ada deskriptif, ada eksperimental. Loh, kalau saya apa, Bu? Boleh, survei juga boleh. Karena apa? Anda melakukan survei dengan menyebarkan kuesioner ke responden untuk memperoleh informasi. Gitu. Ya, jadi jenis penelitiannya adalah kuantitatif. Cara termudah bagaimana ya Bu untuk membuat penelitian? Cara termudah, kamu lihat contoh skripsi senior-seniormu di Asia, terutama yang bimbingannya saya. Maaf.
kalau bimbingannya Bu Tere sudah bisa dipastikan sistematikanya perlu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya. Ada tak Bu di perpusmu? Ada. Kalau kamu bimbingan saya kasih contohnya. Ya, kalau bimbingan saya. Kalau Bimbingan itu milih atau dipilihkan, Bu? milih, ya. Iya. Milih, terus habis itu Kaprodinya menetapkan. Tapi nggak apa-apa, kalau kamu mau tanya-tanya ke Bu Tere boleh, tapi kalau mau pinjam skripsinya anak-anaknya Bu Tere agak ragu karena Bu Tere khawatir berbeda berbeda persepsi dengan pembimbing kalian gitu. Tapi kalau mau tanya-tanya, Bu Tere bisa meluruskan sesuai dengan panduan dan struktur di metodologi. Rasanya kita sepaham kalau itu. Ya, kalau itu saya sepaham. Itu sih. Kalau saya menyusun skripsi untuk adik-adikmu yang sekarang, itu memang detail dan semua by target. Seminggu judul, seminggu jurnal, seminggu latar belakang, seminggu bab 2, seminggu bab 3. Cepet proposal, ujian sempro, ngerti-ngerti olah data. Olah data kalau kalian nggak bisa, ya saran, boleh menggunakan pihak eksternal untuk mengolahkan data. Karena skripsi ini kan kita memang tidak belajar statistik ya. Kalian belajar statistik tapi kan tidak maksimal, ya. Jadi waktunya mungkin tersita habis untuk mengolah data. Nggak apa-apa. Kalau bisa mengolah sendiri bagus, ya. Tapi interpretasi tetap sendiri, ya. Terus dosen pembimbing boleh milih Bu Tere, boleh. Tapi kalau dengan Bu Tere agak pokoknya by target, kamu nanti stres sama saya. Karena gini, Bu Tere itu model gini. Kamu nyerahin bimbingan misalnya ya jam 9 malam. Setelah saya selesai ngurusi S2 itu setengah 10. Jam 11, jam 12 itu langsung saya baca. Terus langsung saya reply, saya berikan ke kalian. Itu dari JIT revisinya apa saja cepat. Saya pun target karena saya sudah cepat ya, Dek, kamu sudah tak review dalam 1 hari. Berarti kamu juga harus 1 hari, 2 hari selesai loh. Kan itu sudah rigid to review saya, gitu. Saya biasanya kalau bimbingan gini, online juga sama teman-teman gitu, bareng gitu ya. Kalaupun dari kelas reguler atau kelas karyawan saya jadiin satu. Terus saya buatkan grup. Jadi masalah satu orang mungkin adalah masalah bersama gitu loh. Jadi revisinya saya taruh di grup. Semua orang boleh baca. Semua anggota grup bimbingan saya boleh membaca. Tingkat nilai bagus atau tidak itu pada saat ujian. Dan sebelum ujian biasanya saya uji dulu. Ya, sebelum ujian tertutup saya uji dulu. Ujian dulu sama Bu Tere, saya kasih bocoran kira-kira pertanyaan apa yang sering muncul di skripsi gitu. Nah, dan saya tidak akan pernah melepas bimbingan saya. Gitu. Pasti di dalam kendali saya. Tapi Nek, sampai di target gak rampung-rampung, biasanya saya overhandle ke Kaprodi. Iki bisa semester gak rampung, tak serahin Kaprodi. Gitu kalau saya. Tapi average on time 6 bulan mereka selesai. Gitu. Tapi ya itu. Testimoninya baik ya Bu ya. Testimoninya Bu Tere killer. Nah, yo pilih. Kayaknya serem ya. Iya, Bu Tere serem. Jangan milih saya. Lebih baik kamu pilih yang lain, tapi kamu boleh konsultasi dengan saya. Karena apa? Gitu ya, Bu ya? Bu Tere kenapa by target? Karena ada tugas lain yang harus saya kerjakan. Saya nggak mau anak-anak bimbingan saya terbengkelai, Dek. Saya beban moral juga. Kalau kamu nggak tak openi, gitu. Jadi S1 tak openi, S2 tak openi. S2 pun gitu. Dengan saya target. Seminggu judul, seminggu jurnal, seminggu skripsi itu yang paling susah apa sih? Skripsi yang paling susah bikin latar belakang. Sudah, lainnya template semua. Kue nonton seniormu bisa. Bab 3 template, bab 4 alat analisis template pula. Bab 5 pembahasan template maning. Wis nggak ada yang ngarang sendiri. Yang ngarang sendiri itu cuma bab 1 latar belakang. Ya.
Iya beneran loh. Ya, kamu nggak usah takut, skripsi itu aduh kecil. Gampang banget loh. Terus, Bu, saya bingung ngarang kuesioner, ndelok contohnya akeh. Tinggal diganti objeknya. Gitu. Udah, selesai. Terus, gawe judul rasa aneh-aneh yang ada di depan matamu saja. Misalnya Hendra kerja neng di. Yo, Saya Sisan. iya. Kamu kerja di perusahaan apa, Hendra? Kis julut Saya meneh. di Astra Autopart. Astra? Autopart. Apa tuh? Autopad. Astra Autopart. Itu ya? Financing itu ya? Enggak, saya di distributor spare part. Distributor spare part. Oke. Ya. Kamu mau ambil objek di tempat kerjamu? Iya. Rencananya gitu. Oke. Karena waktu kemarin metodologi penelitian bisnis itu saya mengajukan judul itu, tapi kayak banyak banget kelemahan-kelemahan yang Judulmu akhirnya apa? saya mau ngangkat itu. Judulnya apa, Dek? Kamu harus ada masalah dulu di situ. Iya, judulnya itu sebentar. Lupa saya. Pokok itu peran digital marketing dan salesmanship terhadap keputusan pembelian. Oh, ya wis. Jadi selama ini perjalanan bisnismu itu volume penjualan dikendalikan oleh tenaga salesman. Ya, marketing, sales, gitu. Kamu ingin melihat orang memutuskan membeli karena faktor pengaruh dari salesman-nya, promosi, atau dari harganya ya? Atau dari ini. Jadi kan di perusahaan saya ada kayak aplikasi e-commerce-nya gitu loh, Bu. Oke, jadi orang yang bertransaksi menggunakan aplikasi. Cuma itu masih ke arah yang baru. Oh, oke. Jadi, mau digitalisasi, jadi atau mungkin di masa depan itu tenaga sales nggak dibutuhkan atau gimana. Maksudnya kemudian situ. Tapi itu ternyata kemarin diberi masukan sama Pak Bukhari, gak apa-apa, tapi kamu harus nemu penelitian sebelumnya supaya kamu itu terarah. Nah, saya nyari itu masih sedikit banget dan akhirnya saya kayak dismotivasi. Jangan gitu. Kualitas aplikasi banyak. Kualitas aplikasi itu seperti halnya Shopee kan juga pakai aplikasi, namanya aplikasi marketplace online kan. Kamu bisa mengambil judul itu. Kamu boleh nih pakai jurnal penelitiannya Bu Tere nih, dipakai untuk jurnal penelitian terdahulu. Bisa nih, kualitas website. Aplikasi kan bagian dari website. Orang kalau mau Shopee itu kan website sebetulnya, ya kan? Di dalam website itu ada menu untuk bertransaksi. Jadi kalau kualitas aplikasi, indikatornya apa? Sama kayak Bu Tere. Kualitas sistem, informasi sistem, sama servis sistem. Itu, nih bisa dipakai nih. Bisa nih, satu udah ketemu. Terus sama apa lagi? Kualitas aplikasi.